serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian Sabtu 7 Agustus 2021. Sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Saya membacakannya untuk kita seluruhnya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan mengawali renungan ini dengan satu pertanyaan yang boleh kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, apakah hal yang paling membahagiakan di dalam hidupmu saat ini? Apakah hal yang membuat kamu bisa tersenyum, bahagia, yang bisa dilakukan oleh diri amang-inang dan juga orang di sekitar kita? Satu hal jawabannya yang paling utama adalah ketika kita dicintai dan mencintai seseorang yang kita cintai. Adalah suatu hal yang membahagiakan jikalau istri mengetahui dia sangat dikasihi dan dicintai oleh suaminya. Dan suami juga demikian jikalau dia mengetahui kasih yang tulus dan ikhlas didapatkannya dari istri. Demikian juga dengan anak-anak ketika dia merasakan kasih yang besar dari orang tuanya. Dan pemuda-pemudi yang sedang mungkin jatuh cinta, dia dapat merasakan kebahagiaan ketika dia mengetahui orang yang disukainya juga menyukai dia. Tidak ada hal yang lebih indah jikalau orang-orang saling mengasihi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, mengapa kita mampu dan sanggup menghidupi kasih atau merasakan cinta dalam kehidupan kita? Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 juga mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Benar, Bapak, Ibu. Ketika kita mengasihi seseorang, kita mengetahui bahwa kita mengasihi itu karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu mengasihi orang lain jikalau itu bersumber daripada dirinya. Dia mampu mengasihi ketika dia telah menerima kasih daripada Allah. Bagaimana hakikat seseorang yang menerima kasih daripada Allah? Kasihnya tidak pura-pura. Holongna dan holong memperbuat amang-inang. Kasihnya yang menghidupkan. Itulah yang ditegaskan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Benar, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, jikalau kita boleh saling mengasihi, kita boleh hidup sampai saat ini, kita hidup oleh karena kasih Allah di dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu hal apapun yang membanggakan dalam hidup kita jikalau bukan perkenanan Allah di dalam hidup kita. Maka jangan ada seorang pun yang membanggakan diri mengatakan demikian. Saya pakai dalam bahasa Batak. Kalau kidorohaku tuho, maka kau pun akan mengasihi aku. Nunga huholongi ho dohot holong namat sebalga haholongi yau. Orang-orang Kristen kasihnya tidak akan bersyarat. Kasih aku supaya kau kukasihi, kau kukasihi supaya aku mengasihi engkau. Orang-orang Kristen tidak mengenal kasih yang bersyarat. Karena apa? Karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus adalah tanpa syarat, unconditional.
Kasih Yesus dalam kehidupan kita memberikan nyawanya, memberikan kehidupannya untuk kita. Maka kasihilah orang-orang di sekitarmu tanpa syarat, tanpa harus berkata, oh dia sudah melakukan kebaikan dalam hidupku, maka aku harus mengasihi dia. Oh tidak. Bahkan orang-orang yang membenci kita sekalipun, memfitnah kita sekalipun, kita harus sanggup untuk mengasihi mereka. Karena ketika kita mengasihi mereka yang kita kasihi, dan sekalipun yang membenci kita, tujuannya bukan untuk diri kita, tetapi untuk kemuliaan Allah Bapak Ibu. Kehidupan kita akan sangat berarti dan bermanfaat ketika kita menghidupi kasih yang diberikan Allah di dalam Yesus Kristus kepada sesama kita tanpa bersyarat. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, jikalau ada saat ini hatimu terluka oleh seseorang, hatimu sangat terguncang oleh perilaku seseorang, jangan simpan, jangan pendam, maka katakan ampuni. Ampunilah dia dengan kasih yang telah Tuhan berikan. Kasihilah sekelilingmu, sekitarmu, tetapi kasihilah keluargamu dan juga dirimu sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri sendiri ketika kita mau memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah pegangan kita untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, selamat hidup di dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga untuk kasih setia yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Engkau telah mengutus anakmu Yesus Kristus ke dunia ini supaya di dalamnya kami beroleh hidup. Maka hidup kami biarlah kami hidupi sesuai dengan kehendak-Mu, yaitu saling mengasihi sesama kami. Hidup di dalam kasih adalah perintah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Buanglah kebencian, buanglah perselisihan, buanglah pergumulan dalam kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya Engkau memberikan yang terbaik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, bahkan bumi ini. Kami berdoa Tuhan Engkau bebaskan, lepaskan kami dari pandemi ini. Mampukan kami Tuhan untuk berperilaku hidup sehat, taat protokol kesehatan, dan juga memampukan kami menjadi pribadi yang Tuhan Yesus inginkan. Bahkan kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu di seluruh dunia ini, Engkau kiranya memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.